Melanjutkan episode sebelumnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sui melihatnya dari atas gerbong. Mata Han Sui menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tampaknya memikirkan sesuatu. Matanya redup dan dia berkata kepada Xiao Yan, "Aku telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan pergi. Terima kasih atas bantuanmu selama perjalanan ini. Semoga kita memiliki keberuntungan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa setelah Han Sui mengatakan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah Han Sui mengatakan kata-kata itu, kemungkinan yang lain akan menatapnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan memeriksanya, tetapi kamu tidak boleh terlalu berharap kepada aku. Xiao Yan menghela napas saat dia menjawab. Benarkah? Ucap Han Sui sambil terkejut. Kegembiraan juga muncul di wajahnya. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat wajah Han Sui yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Sekali lagi, hatinya tanpa sadar tertawa. Han Sui, siapa dia? Sepertinya dia sangat asing. Apakah dia juga penjaga klan Han kita? Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan gelombang kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sui yang biasanya barbar menunjukkan tingkah laku yang sangat baik di depan Xiao Yan. Segera dia tersenyum dan bertanya, "Han Lin, kamu sebaiknya lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tetapi tamu kehormatan yang telah saya undang atas nama klan Han. Jika kamu terus mengatakan omong kosong seperti itu, jangan salahkan saya jika saya menghajarmu." Han Sui tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajahnya benar-benar berubah marah ketika dia dengan ganas mencaci maki pria tampan yang bernama Han Lin itu. Wajah Han Lin suram ditegur oleh Han Sui. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika dia dengan dingin tertawa. "Tamu kehormatan, Han Sui, saya pikir kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Menurut aturan klan kita, aturan pertama dari tamu kehormatan adalah bahwa ia harus memiliki kekuatan dohuang. Meskipun kamu adalah putri dari kepala klan, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan?" Senyum tiba-tiba muncul di wajah Han Sui ketika dia mendengar kata-kata Han Lin. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga klan turun dari kereta sebelum melemparkan mayat Hong Li dan Hong Mu di depan Han Lin. Ini dilakukan olehnya. Wajah Han Lin sedikit bergetar ketika dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat ragu, "Kalau begitu, apakah menurutmu ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini?" Han Sui tampaknya menyukai ekspresi pelongo-pelongo Han Lin. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. "Sial, aku ceroboh sebelumnya." Han Lin tersenyum malu ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Han Sui dan berkata, "Han Sui, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu. Kepala klan dan yang lainnya sangat mengkhawatirkanmu." Han Sui mengangguk ketika mendengar kata-kata Han Lin. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melemparkan mayat Hong Mu dan Hong Li kembali ke kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Biarkan saya memperkenalkan para anggota klan Han kepadamu." Xiao Yan merasa ragu ketika mendengar kata-kata Han Sui. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sui, dia hanya bisa menghela napas, melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sui ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Dia langsung memimpin konvoi untuk berjalan. Konvoi itu perlahan memasuki kota Tianbei. Suara ramai dan berisik seperti pajak Horas menyebabkan Xiao Yan sulit untuk menyesuaikan diri. Konvoi itu melewati banyak jalan selama hampir 1 jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan sebuah halaman yang sangat luas. Ketika konvoi itu mencapai pintu masuk, mereka secara kebetulan melihat sejumlah kereta berhenti di tempat itu. Ekspresi Han Sui dan Han Lin sedikit berubah setelah melihat kejadian ini. Kemudian Han Lin berkata, "Orang-orang dari klan Hong, mereka benar-benar berani datang ke klan kita sesuka jidatnya. Semuanya, ayo masuk." Wajah Han Sui perlahan pulih dari ekspresi pelongo-pelongonya. Dia menginstruksikan kelompok Hancong untuk menurunkan semua barang di konvoi sebelum lompat dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke dalam istana. Xiao Yan di belakangnya merasa ragu sejenak sebelum mengikuti Han Sui yang berjalan ke dalam istana. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikannya. Tampaknya, tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin
memimpin beberapa orang untuk menerobos ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak saling berunding di ruang rapat. Han Sui meningkatkan kecepatan langkah kakinya ketika dia menyadari istana yang ricuh. Dia memimpin Xiaoyan dan Han Lin melalui berbagai jalan tikus sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiaoyan. Meskipun cukup jauh, Xiaoyan bisa merasakan banyak toko yang berkumpul di dalam aula itu. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekati aula. Dia menarik Xiaoyan ke sudut di mana mereka secara kebetulan bisa melihat suasana di dalam aula. Suasana di dalam aula cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka melihat anggota klan Han dengan senyum ganas. Hong Chen, bukankah kamu sedikit berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos ke klan Han saya hari ini? Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesuka jidatmu hanya karena kamu adalah murid dari Pavilion Petir Angin. Alasan mengapa klan Han kami bisa berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun adalah karena kami bukan badut. Seorang pria parubaya dengan pakaian kesatria perlahan berkata di dalam aula. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi ia memiliki wibawa. Paman Han, tidak perlu mengancamku seperti itu. Alasan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah ada jawaban atas perintah yang disebutkan klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau yang dipanggil Hong Chen tersenyum dengan sikap tidak sopan. Pandangannya segera beralih ke arah wanita berambut perak di sisinya sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Klan Han kami tidak mau menikahkan dua putri kerajaan sekaligus. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hongmu. Pria parubaya yang dipanggil Paman Han itu sekali lagi berbicara dengan tegas. Hahaha, dalam hal ini, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kami karena tidak memperhitungkan hubungan antara klan kita. Mendengar kata-kata Paman Han, wajah Hong Chen tampak marah saat dia menjawab dengan senyum ganas. Bahkan jika klan Han saya tidak dapat dibandingkan dengan klan Hongmu, saya berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menghancurkan klan Han saya, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Paman Han menatap Hong Chen dengan serius saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan santuy tertawa ketika mendengar kata-kata Paman Han. Dia berdiri dan berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa aku baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam Pavilion Petir Angin. Kata-kata Hong Chen muncul seperti bom Hiroshima bukan Nagasaki yang telah terdengar di ruang rapat. Mata Paman Han menjadi suram ketika mendengar kata-kata Hong Chen. Di bawah kesuraman ini juga merupakan kepahitan di hatinya. Dia tidak berharap bahwa Hong Chen benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari Pavilion Petir Angin. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan kelonggaran pada klan Hanmu. Selama klan Hanmu dapat menemukan seseorang dari generasi muda untuk mengalahkan saya di panggung Batu Langit 3 hari dari sekarang, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han atau tidak, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan klan Hanmu selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara ketika dia melihat wajah para anggota klan Han berubah secara drastis. Ekspresi Paman Han dan beberapa penatua klan Han tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-kata Hong Chen. Mereka hanya bisa pelongo-pelongo satu sama lain. Keheningan yang membagongkan ini berlanjut sangat lama di dalam aula sebelum itu dipecahkan oleh suara santuy. Baiklah, klan Hanku akan menerima tantanganmu. Namun, jika kami kalah, aku akan menikahimu. Tetapi jangan kau sentuh saudara perempuanku. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya panas saat melihat Han Yue. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak masalah jika saya hanya menikahimu. Karena ini yang terjadi, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di sini. Kita akan bertemu lagi di panggung Batu Langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompoknya untuk keluar dari aula. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih membagongkan saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, Paman Han akhirnya menghela napas dan berkata, Han Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tidak ada. Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup udara dan berkata, namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei ini, hampir tidak ada orang dari generasi muda yang bisa maju ke kelas dahua. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita di ambang wassalam. Hanya dengan melakukan ini, kita akan dapat memperoleh waktu untuk bernapas. Siapa bilang
Aku punya pilihan terbaik. Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara manja yang jelas dikirim dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sui berlari masuk. Mereka semua langsung bergembira. Gadis muda, kamu akhirnya kembali. Namun, tidak perlu bagimu untuk terlibat dalam masalah ini. Paman Han memandang Han Sui sambil tersenyum menyeringai sebelum melambaikan tangannya. Han Sui biasa aja di hadapan kata-kata Paman Han. Dia berbalik menghadap keluar dan berkata, "Silakan masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakan Han Sui. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan perlahan muncul ke dalam aula. Mata Han Yue perlahan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumnya yang indah seperti bunga Kamboja menyebabkan suasana tegang di aula sedikit berkurang. Matanya berkeliaran di sekitar Xiaoyan sebelum dia menggoda. Aku secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, aku bisa dianggap seniornya. Apakah adik kecil ini juga seorang siswa akademi dalam di Akademi Jianan? Dikabarkan bahwa persyaratan masuk akademi dalam menerima siswa sangat ketat. Dengan bisa masuk ke akademi itu, kemungkinan adik kecil ini seorang yang sangat berbakat, ucap Paman Han sambil tersenyum. Ini paderku bernama Han Qi. Dia adalah kepala klan Han. Han Sui dengan lembut memperkenalkan kepada Xiaoyan. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.